أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه مستغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناسية كاذبة خاطعة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق الله العلي العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, bagaimana sahabat semua kabar sore ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini kita menjalankan ibadah saum yang keberapa? 8. Yang ke-8 ya. Semoga saum yang telah berlalu diterima di sisi Allah sebagai amal yang soleh. Dan semoga sisa waktu yang akan kita tempuh Allah sampaikan usia kita, dan semoga di penghujung Ramadan sebagaimana harapan kita semua, Allah anugerahkan kepada kita satu malam yang lebih mulia, lebih baik dari 1000 bulan. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, kemarin kita sudah bicara terkait surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itu semua ulama tafsir sepakat wahyu yang pertama kali diwahyukan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan rentan waktu hingga Allah mewahyukan ayat yang ke-6 sampai akhir ayat 19 itu sebagian atau mayoritas ulama berpendapat itu jarak rentan waktunya kurang lebih 3 tahun. Yang mana terkait sosok musyrikin yang tampil menjadi orang yang menghalang-halangi Nabi Muhammad SAW untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu ternyata sampai hari ini dan hingga hari kiamat akan menjadi cerminan sejarah masa lampau, akan terulang dengan konteks yang berbeda dan pribadi yang berbeda dengan situasi yang berbeda, tetapi kandungan apa yang disampaikan oleh Allah sebagaimana yang kita lihat, shadaqallahul azim, bahwa benar Allah lagi maha terpuji, apa yang diwahyukan ternyata benar. Walhasil kemarin dari 1 sampai 5 Allah Subhanahu wa taala menetapkan
Nabi Muhammad SAW sosok yang mendapat pengajaran ilmu tanpa pengantara, tanpa media. Tidak sebagaimana kita tidak mungkin bisa belajar kalau tanpa media, tanpa perantara. Maka sore ini pun kita ngaji pakai media dan perantara. Nah, seperti link YouTube di bawah ini nih, ini perantaranya ini. Nah, itu sebagai bentuk tanda kuasa Allah, sebagai tanda bukti kenabian Muhammad SAW yang tak bisa dibantah. Karena beliau terlahir di suatu keluarga yang tidak berpotensi memperoleh informasi, terlebih informasi tentang gaib, tentang ketuhanan, tentang malaikat, tentang hari akhir. Karena ayahanda beliau Abdullah bin Abdul Muthalib telah wafat sebelum beliau lahir, dan ibundanya pun Aminah bintu Khuwailid itu pun seorang yang diwafatkan saat Nabi berusia masih kecil. Lagian orang tua Kanjeng Nabi bukan orang yang ilmuwan. Nah, maka ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan risalah dari apa yang diwahyukan oleh Allah kepada beliau di rentan 3 tahun. Kalau sebagian ulama setelah Allah menyuruh beliau berdakwah terang-terangan, fasda bima tu'maru wa'arid anil jahilin wa'arid anil musyrikin, sampaikanlah wahai Muhammad dengan terang-terangan apa yang kuwahyukan, wa'arid anil musyrikin, dan abaikanlah orang-orang musyrik. Nah, maka turun respon dari orang-orang musyrik bahwa mereka itu orang-orang yang menolak kebenaran tanpa dasar pengetahuan. Tidak disebut orangnya, tapi langsung redaksinya kalla innal insana layadgha. Kalla sekali-kali tidak. Kalla tidak demikian. Kalla sebuah peringatan, kecaman, atau sebuah upaya pencegahan, atau sebagai bentuk ajakan untuk bicara kepada mitra bicara. Kata kalla di Quran ada 33 kali terulang, dan semuanya dalam surah Makkiyah atau surah sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW. Di surah Madaniyah tidak ada kata kalla. Kenapa? Karena objek yang diajak bicara mereka menyangka, berpaling, menolak, hingga melecehkan dari yang disampaikan, orang yang menyampaikannya, dan kandungannya pun dilecehkan waktu itu oleh musyrikin. Innal insana layadgha, sungguh manusia secara umum, secara pribadi, layadgha, kalau tanpa bimbingan wahyu, mereka orang-orang yang akan tampil dalam kehidupan ini melampaui batas. Dari kata togo itu kali pertama teman-teman, itu dari kata tunjuk air yang meluap. Air yang meluap, dan luapan air itu berpotensi menjadikan rusak, berpotensi menjadikan kerusakan. Seperti air apa tuh kira-kira? Paling air sungai lah, air sungai. Kalau air bak mungkin tidak terlalu khawatir. Air sungai seperti di Demak hari ini, Jawa Tengah, termasuk di Sragen ya, di mana tuh? Banyak spot-spot di Jawa Tengah sana yang kini direndam banjir. Bahkan jumlah pengungsinya pun sampai ribuan itu. Di Demak tuh saya lihat informasi begitu. Itu air yang meluap, itu melampaui batas. Begitupun sikap manusia, kalau tanpa bimbingan wahyu, ada kecenderungan dalam benak karena ada fujurnya, ada nafsunya, ingin melampaui batas. Sehingga kenapa agama diturunkan? Karena manusia banyak keinginan. Kalau manusia tak dibatasi dengan agama, manusia akan melakukan, berbuat seenaknya. Padahal kita lihat agama sudah ada pun tetap manusia berbuat semau hawa nafsunya. Hingga melampaui batas, hingga tak wajar dinamai manusia lagi. Seperti genosida yang kini terjadi di Gaza. Pelakunya itu sangat melampaui batas, padahal ada mahkamah internasional, padahal ada aturan, ada agama. Kenapa Zionis begitu kejam? Karena dalam kitabnya tercatat semua orang yang bukan golongan etnis rasnya adalah monyet.
adalah binatang. Dan mereka tidak dinilai dosa kalau membunuh yang bukan kaumnya. Sehingga membuat orang-orang ini dikejam. Nah, itu dalam kitab apa tuh? Dalam tulisan Talmud kitab mereka yang diyakini oleh Yahudi. Itu karangan tuh, orang gila bikin tuh. Itu bukan ajaran Tuhan. Nah, kenapa? Karena fitrah manusia sangat melarang, mencegah dirinya untuk melampaui batas. Yang pertama, batas apa? Akal sehat. Manusia yang tanpa bimbingan wahyu atau dalam provokasi setan seringkali berbuat, bertindak, berucap yang melampaui batasan akal sehat. Yang kedua, batasan norma-norma masyarakat. Yang ketiga, batasan agama. Yang keempat, batasan indera, insting manusia, naluri manusia. Itu pagar yang Allah tetapkan dalam diri kita. Selama masih insting manusia kita baik, kita tidak akan berbuat kerusakan. Terlebih menjadi manusia. Selama akal kita sehat, selama terlebih agama itu baik, maka akan terjaga dari pelampauan batas. Sehingga orang yang melampaui batas tidak disukai oleh Allah. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak menyukai siapapun yang melampaui batas. Maka togo jamaknya togut. Muncul kata togut. Togut itu satu di antara bermakna berhala. Berhala itu yang disembah oleh orang-orang musyrik. Ajaran tatanannya kebohongan dan melampaui batas. Satu di antaranya apa tuh? Meyakini bahwa anak perempuan harus dibunuh, dikubur hidup-hidup. Itu kan gak sulit dimengerti. Termasuk pada masa sebelumnya lewat Fir'aun. Nah, kala innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Nah, ar-ra'ahu istaghna, orang yang melampaui batas ini konon yang dimaksud sosok Abu Jahal. Abu Jahal nyata disebut kaidah dalam kaidah dalam Al-Quran kalau tidak disebutkan tokoh di satu peradaban, di satu sebab turun ayat akan turun sosok yang lain. Berulang. Ar-ra'ahu istaghna, apabila dia melihat dirinya mampu atau serba cukup. Istagna dari kata goni. Apabila dirinya memandang dirinya sudah mampu. Orang kalau memandang dirinya sudah mampu, artinya tidak membutuhkan yang lain. Dia tidak membutuhkan orang lain, dia tidak membutuhkan uang, dia tidak membutuhkan ilmu, dia tak membutuhkan kedudukan. Biasanya orang yang demikian akan melampaui batas dan berbuat kerusakan. Padahal Allah ciptakan kita dari alaq, khalaqal insana min alaq, yang menjadi nama dari surah ini. Masih ingat apa itu al-alaq? Alaq itu apa? Setetes air yang nempel di dinding rahim. Kejadian kita butuh media. Bisakah sperma menjadi makhluk yang baru manusia kalau tanpa wadah rahim? Gak bisa. Laki-laki butuh wanita. Artinya kita makhluk sosial. Setelah dilahirkan, diciptakan oleh Allah, tidak bisa kita hidup tanpa orang lain. Ini ada orang yang melampaui batas. Dia merasa tidak butuh orang lain. Saya tidak butuh uang, saya tidak butuh bantuan, saya tidak butuh ilmu, saya tidak butuh kedudukan. Nah, ini melampaui batas. Sungguh itu sesuatu yang bohong, mustahil. Ada orang yang gak butuh orang lain. Nah, sallallahu Nabi Muhammad. Maka Al-Quran diturunkan punya tujuan. Tujuan satu diantaranya adalah akhlakul karimah. Kalau ajaran-ajaran yang musyrik waktu itu dan sampai kapanpun itu mengajak penganutnya merasa paling benar. Sementara ajaran Islam yang datang dari Allah itu berlomba-lomba ngaku salah.
bukan merasa paling benar. Saya ambil contoh. Baginda Nabi Muhammad SAW dalam satu sejarah tercatat beliau satu waktu pulang dari masjid terlampau malam. Begitu nyampe ke rumah pintunya terkunci karena Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tertidur pulas. Ketuk-ketuk pintu tak dibuka, maka Kanjeng Nabi bukan merusak pintunya tapi tidur di depan pintu. Makhluk terbaik, makhluk termulia, hamba terpuji yang Allah cintai, tidur di depan rumah sendiri tanpa alas. Apa? Memberi pelajaran pada kita akan terjadi hal seperti ini. Saya yakin Anda pernah terkunci oleh istri Anda. Pulang mungkin rumah dari luar kota, langsung tidur. Alhamdulillah. Itu. Ya, Pak Pegi langsung tidur kayak gitu karena ada sunnah nabinya. Itu. Begitu Sayyidah Aisyah terbangun, tersadar, baginda Nabi belum pulang, dibuka pintu di sepertiga malam, beliau sedang tertidur pulas di depan rumah, lalu dibangunkan oleh Kanjeng Nabi. Ini hikmah fikihnya, cara membangunkan orang yang tidur. Maka oleh Sayyidah Aisyah dipegang ibu jarinya. Jadi membangunkan anak kita sahur, membangunkan istri kita sahur, atau istri bangunin suami, atau kita, anak kita dipegang ibu jarinya. Bangun, 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 bangun. Begitu Pak Sony ya. Nah. Kalau ibu jarinya belum bangun juga dipegang-pegang, maka naik ke betisnya, ditepuk-tepuk. Kalau ditepuk-tepuk betisnya masih belum bangun juga, naik sedikit ke pahanya, ditepuk-tepuk. Kalau dengan paha pun masih belum bangun juga, maka kesimpulan seblok. Asa terkira-kira udang-udang. Itu tak. Gak usah ke atasnya lagi, gak usah. Kayak mau jadi sahurnya tuh. Gitu bro, ini gak usah terlalu kenceng. Ada kamera nih kita nih. Kenapa saya ngomong begini? Karena di kamera, ya Allah. Inna ila rabbika ruj'an. Jadi orang yang beriman merasa bersalah, orang musyrikin merasa paling benar. Kayak sekarang Zionis tuh. Nah, maka saat dibangunkan Kanjeng Nabi, kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, maafkan aku tidur terlalu lelap. Kata Kanjeng Nabi, tidak Aisyah, aku yang salah, aku pulang terlampau malam. Akhirnya saling memaafkan. Begitu. Mirip kayak keluarga kita ya, mirip ya Allah. Itu. Bukan kamu salah. Akhirnya saling menuding, tengkarlah. Inna ila rabbika ruj'a. Kenapa? Karena kita semua pasti kembali kepada Allah. Agama menuntun kita agar pada tempatnya, dan agama pula menjadikan satu jalan. Kita yakin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, contoh, kenapa anak kecil berpuasa walaupun belum mukallaf, belum balik, 5 tahun, 4 tahun bahkan, 5 ada 6 tahun, sanggup menahan lapar, haus dan dahaga dari terbit fajar sampai azan maghrib. Kenapa? Karena percaya maghrib itu bakal ada. Karena yakin maghrib pasti akan datang. Walaupun kadang adzan zuhur pun mirip-mirip adzan maghrib. Kenapa agama kita menahan diri, mengajak kita untuk al-imsak, menahan diri? Yang dengan pencegahan itu, dengan menahan diri, tidak lahir perbuatan buruk, terlebih melampaui batas. Tidak lahir perbuatan zalim, terlebih berbuat kerusakan. Kenapa? Karena kita yakin pasti akan dihisab. Seperti bunyi surah sebelumnya. Wa ma yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu biahkamil. Yakinlah. Kita pasti mati.
Ada yang yakin tidak akan mati di sini? Pak Jerry barangkali? Tidak. Ya, semoga Pak Jerry ya kita doakan umurnya panjang Pak Jerry. Semua mati dia hidup sendirian. Keeng tah serangan dalam dunia. Inna ila rabbika ruj'a. Sungguh hanya kepada Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala ruj'a. Roja'a itu kembali untuk mempertanggungjawabkan. Nah, jadi kembali itu banyak ya. Makna kembali apalagi dalam istilah dalam tuntunan petunjuk. Ada kata taubat. Apa itu taubat? Taubat juga kembali. Taba ya tubuh kembali kepada jalan yang lurus. Kalau roja'a kembali, rojiun, nah jamaknya tuh kembali kepada sumber kejadian. Kembali kepada sumber kejadian dan akan dimintai pertanggungjawaban jawab atas apa yang dianugerahkan. Hidup akan diminta tanggung jawab, masa muda dikemanakan, usia dipakai apa, rizki dari mana dipakai apa, ilmu dimanfaatkan untuk apa. Semua akan ditanya kelak di yaumil akhir dan tidak ada satupun Bani Adam yang bisa bergeser sebelum hisab itu ditegakkan. Allahu Akbar ya. Semoga Allah mudahkan hisab kita ya Allah. Nah, jadi seringkali manusia hari ini bahkan hukum manusia pun sudah tidak takut, hukum Allah apalagi tidak percaya. Contoh yang sederhana aja deh, di tempat tinggal saya tuh di daerah Cileunyi SMP 1. Itu kan bukan tempat pembuangan sampah. Sekarang sudah bertumpuk lagi padahal tulisan sudah kurang bagaimana besar. Kurang besar apa? Dilarang buang sampah, bukan TPS, bukan TPU. Yang buang sampah semoga lekas mati, yang buang sampah semoga dilaknat pun gak takut. Tetap buang sampah sembarangan. Itu orang yang tidak takut hukum orang. Orang yang masih hidup nalurinya tidak akan berani berbuat begitu, buang sampah bukan tempatnya dalam jumlah skala besar. Gak akan mungkin bro. Orang yang hatinya masih baik, orang yang akalnya masih sehat, gak mungkin. Nah, terlebih ini berlampaui batas. Dia lupa bahwa itu akan dipertanggungjawabkan. Inna ila rabbika ruj'a. Nah, tapi tak sedikit sebagian orang lebih takut hukum manusia dibanding hukum Allah. Lebih ngeri dicangsi dengan hukum orang daripada dengan peringatan yang berakhir. Maka ini menjadi objek iman. Ara'aital ladzi yanha. Bagaimana pendapatmu? Ara'aita, apakah kamu tidak melihat? Ada orang, bagaimana pendapatmu teman-teman jikalau Anda melihat apa? Alladzi yanha, ada orang melarang. Bagus gak orang melarang? Nanti dulu melarang apa? Belum jelas nih. Kalau seandainya Jerry mau makan ayam saat ini, saya larang jangan, karena belum azan. Saya buruk atau baik itu? Baik. Belum tentu ini puasa nggak orangnya ini. Gitu. Nah, ya. Baik, orang yang mencegah mungkin saya khawatirnya lupa. Itu. Tapi dia begitu diingetin, Bang Jerry jangan makan, belum azan, dia malah marah. Wah, ngapain dia ingetin? Padahal aku sedang lupa. Wow, dia pengennya lupa. Ini pepohoan itu namanya, pura-pura poho. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Bagaimana pendapat teman-teman kalau melihat ada orang melarang orang lain saat mau masuk masjid, mau sholat, orang waras, orang dengan pakaian bersih, pakai peci, mau ke masjid dilarang, gimana? Hah?
Terpuji nggak tuh orang? Tercela. Terpuji tercela. Tercela. Sekarang teman-teman melihat bagaimana teman-teman kita saudara di Gaza mau masuk masjid Al-Aqsa, mau sholat dilarang. Sungguh tercela, bahkan terkutuk sikap Zionis. Semoga Allah menimpakan azab. Amin ya Allah. Dengan azab yang seberat-beratnya. Kenapa? Mereka sungguh melampaui batas dan menjolimi jiwa muslim di seluruh dunia termasuk kita. Ternyata bukti kebenaran Al-Quran tidak hanya pada masa itu, sampai sekarang pun terbukti muncul Abu Jahal baru, baik pribadi ataupun kelompok atau instansi terlebih negara. Seorang hamba ketika dia melaksanakan sholat, sampai dalam sejarah dicatat bahwa Abu Jahal berkata, seandainya Muhammad sholat di depan Ka'bah, akan kuinjak lehernya dan akan ditimpakan wajahnya dengan kotoran binatang. Dan ternyata benar, yang nanti ujung ayatnya Nabi dilarang mengikuti kemauan buruk Abu Jahal. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Jangan ikuti kemauannya wahai Muhammad. Tetaplah kau harus bersujud, sembahlah Allah. Begitu, saking itu mantapnya akidah. Jangan sampai mengikuti perintah larangan orang walaupun ada ancaman agar kita tidak menyembah Allah. Tapi tak sedikit mungkin terlampau cinta, tidak sedikit suami dilarang taat sama istri kok tiba-tiba nurut. Mau kemana ayah? Mau ke masjid? Ada apa? Ada ini, ada itu. Jangan dulu deh. Ada yang nurut, ya Allah. Nauzubillahi min dzalik. Abdan idza shalla. Masih ingat abad itu apa? Abdan itu maknanya unik, bisa bermakna ketundukan dan kelemah lembutan, bisa bermakna kekuatan dan kekukuhan. Hamba Allah itu bisa bermata lemah lembut dan tunduk saat situasi damai, tapi dalam kondisi tertentu seperti perang, mereka akan tampil menjadi orang-orang yang kuat dan kukuh. Maka abad yang pertama bermakna budak atau hamba sahaya. Yang kedua bunga yang harum. Yang ketiga anak panah. Itulah Abdullah. Maka Kanjeng Nabi dianggap lemah, diludahi, dilempari, difitnah, dihujati dan seterusnya. Begitu di medan Badar, Kanjeng Nabi tampil menjadi pribadi pemimpin yang hebat, kuat dan kukuh. Demikian pun kaum muslimin sampai perang dimenangkan muslimin pada tanggal 17 Ramadan. Sallallahu Nabi Muhammad. Ini mau buka bukannya kesenang malah ngantuk, ya Allah. Tidak apa-apa. Mengantuk di majelis ilmu lebih kusukai daripada melekan tapi main selawat. Allahu Akbar. Jika ada yang suka main slot, saya doakan segera diturunkan Israel, ya Allah. Arah tong aya nu main slot. Abdan idza shalla, seorang hamba ketika dia melaksanakan sholat. Vira, kemarin tahu nggak ada yang sholat dicegah oleh 3 anak kecil? Masa nggak tahu? Viral loh ini. Ya betul, itu viral itu. Eta mah terpuji, ngiblatna salah, digeuing ke sholat dicegah. Hei, kang, sadar kang, gitu. Nah, salah kiblatna, gitu. Akhirnya sholat di eta mah tidak dosa, gitu. Karena itu mengingatkan orang karena salah arah kiblat, gitu. Nah, abdan idza shalla, seorang hamba ketika melaksanakan sholat. Hari ini saya agak sedikit keberatan banyak masjid-masjid yang dikunci. Padahal gak usah dikunci lah. Itu betul nggak? Itu kan menjadi fasilitas umat.
Kalau waktu membangun minta bantuan masyarakat umum, tak jarang masang kecrik di mana-mana, ai geus jadi nah beti kunci. Bisi aya maling, dah apa-apa maling aja masuk masjid, masa Sony tidak kan gitu. Boy. Jangan maju aja. Keton? Jadi. Nyumput aja. Begitu. Abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda. Bagaimana pendapatmu jika yang dilarang sholat itu berada di dalam kebenaran pada petunjuk? Bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu, yang dilarang itu berada di atas petunjuk hidayah? Berada di atas petunjuk hidayah, al-huda itu hidayah, al-huda itu hadiah. Hadiah itu anugerah yang diberikan kepada seseorang dengan lemah lembut dan terhormat. Nah, ya Allah. Bagaimana? Ada orang melarang sholat di waktu sholat zuhur. Geus waktuna sholat zuhur dilarang. Gelo atau jelema teh? Gelo. Ini ada orang melarang Nabi bersujud. Ini Allah mengangkat ini keburukan sikap Abu Jahal. Cuma tak disebutkan kali pertama masa kena kenabian. Orang rek puasa dilarang coba. Menurut mah? Bener. Jadi rek puasa ente puasa tong sia mentek waing kepret. Menurut mah? Paling nanya sabaraha buruna. Ara'aital in kana 'alal huda aw amara bitaqwa, atau dia menyuruh kepada ketakwaan. Bagaimana pendapatmu ada orang menyuruh kebaikan malah dilarang-larang? Itu. Ini sering terjadi ini, teman-teman. Hari ini pun saya pernah dulu mengalami, ada cerita dikit nih, mengalami ada seorang kelompok pemuda minum homer. Saya larang, saya bubarkan, besoknya orang tuanya marah depan rumah. Tongsok curak carek budak batur lah, kos mana geus bener wae. Dan ucapan-ucapan yang aneh padahal seorang muslim. Au amara bitaqwa ara'aita in kazzaba wa tawalla. Bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Jadi aneh ini, yang mengajak kebaikan dilarang oleh yang batil. Jadi hak dilarang oleh batil. Boleh jadi mungkin larangan itu datang dikarenakan orang yang lebih ngerti. Bukan, ini yang melarang itu orang yang mendustakan lagi berpaling. Kazzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah dia mengetahui bahwasanya Allah Maha melihat perbuatannya? Nah, Allah Maha mengetahui terus-menerus, dia Maha mengawasi. Innallaha samiul basir, samiul alim. Ala kulli syai'in muhit. Kalla la ilam yantahi lanasfi'am bin nasiyah. Sekali-kali tidak, jangan begitu, jangan diikuti. Sikap demikian itu buruk. Jika dia tidak berhenti dari perbuatannya, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka. Kelak di hari kiamat, di alam dunia Abu Jahal diterpenggal lehernya di medan Badar. Abu Lahab mati dengan penyakit kolera 11 tahun setelah turun surah Al-Lahab. 11 tahun baru ditimpakan azab. Nah, seperti hari ini Zionis Israel menimpakan mudorot, berbuat kerusakan, genocide, massacre kepada Gaza. Sudah berapa lama nih? Berbulanan kan? 6 bulan. Yakinlah kita berapa lama Allah menetapkan ketetapan tentang itu. Yang jelas pada akhirnya mereka akan ditimpakan azab yang pedih. Nauzubillahi min dzalik. Ditarik ubun-ubunnya. Kenapa ubun-ubunnya tuh? Kenapa tarik ke bukan kakinya? Ubun-ubun itu tempat yang di situ disimpan otak.
Yang mana itu anugerah Allah sehingga manusia bisa berpikir. Iya ditarik ubun-ubun naon teu dipake akal dibere tapi teu dipake maka ditarik ke Allah. Alak itu kan akal tuh. Nafsiyatin kadzibatin khati'ah, yaitu ubun-ubun yang mendustakan dan durhaka. Nauzubillah min. Apa alasan siapapun kita hari ini untuk tidak bertunduk kepada Allah, padahal tanda kuasanya begitu jelas, itu tampak bahkan bisa dirasakan. Fal yad'un nadiyah, maka biarlah dia memanggil golongannya. Silakan panggil golongannya. Kalau punya anak buah yang banyak, panggil semuanya. Punya relasi, panggil. Punya pasukan, panggil. Gak akan ngaruh sedikit sama Allah. Seperti kisah Nabi Musa bertemu dengan Fir'aun. Yang kalah siapa waktu itu? Waktu perang Musa sama Fir'aun. Nabi Musa ya. Nabi Musa kalah tuh. Apa bukti? Dikejar-kejar. Dengan jumlah berapa? 27.000 prajuritnya dan Fir'aunnya. Tapi selemah-lemah Nabi Musa, di hatinya ada Allah. Dan sekuat-kuatnya Fir'aun, dia merasa menjadi Allah. Akhirnya yang ditenggelamkan siapa? Fir'aun ditenggelamkan. Nah, itu bukti yang melampaui batas. Walaupun bersama golongannya, Allah tidak susah untuk membinasakan dengan cara yang dia kehendaki. Dan Fir'aun itu menjolimi Bani Israel sampai terkabul Nabi Musa doanya itu selama 40 tahun. Lama. Maka itu benar. Sanad'u zabaniyah, kalau kami akan memanggil malaikat zabaniyah, penyiksa orang-orang yang berdosa. Bahkan dalam surah Al-Ghafir ada satu kisah tentang orang di dalam neraka mohon kepada malaikat penjaga neraka Khazain agar siksaan itu diberhentikan 1 hari saja. Kenapa? Karena kalau setahun nggak mungkin, cuti panjang nggak mungkin. Hanya 1 hari cuma harapan yang sia-sia. Mungkin Pak ini siapa sosok Khazain yang disebut? Mungkin Zabaniyah satu di antaranya. Dalam surah Al-Alaq itu Zabaniyah itu. Nama malaikat yang tidak punya rasa belas kasih, tidak bisa senyum, wajahnya bengis. Kalala tuti'hu wasjud waqtarib. Sekali-kali tidak, janganlah kau patuh kepadanya dan sujudlah serta dekatkan dirimu kepada Allah. Dan Ramadan ini satu di antara agar kita taqarruban ilallah, karena puasa itu diperintahkan sebab pertama logikanya Allah ciptakan malaikat. Malaikat punya iman dan tidak punya hawa nafsu, maka mereka dekat dengan Allah. Dan manusia di atas binatang, karena manusia punya akal, binatang tidak. Maka diperintahkan kita untuk imsak, as-sabr, menahan hawa nafsu amarah, hawa nafsu syahwat, agar kita sejajar dengan malaikat dan agar dekat dengan Allah. Idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Apa bukti, apa hikmah, apa tujuannya? Uji budak watadai zadani, maka agar semua permohonan kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saum kita tahun ini menjadi saum yang terbaik dan semoga Allah anugerahkan kepada kita rahmat, maghfirah dan keridhaannya. Itu sudah mungkin teman-teman yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kita tutup dulu mungkin ya. Sebentar lagi azan maghrib. Semoga azan ini menjadikan satu di antara kebahagiaan, satu di antaranya apa tuh? Bahagia orang berpuasa ada berapa? Faratain. Orang berpuasa 2 kebahagiaan. 1 bahagia saat berbuka, yang kedua itu kan bukan kelak nanti melihat wajah Allah. Murahnya. Oke, walau ala bisawab, terakhir pesan saya pada teman-teman, salawat rekam enggak salawat? Tajan? Oh live? Oh ya sok atuh.
Ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, semoga manfaatnya wal bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.